Agama Islam belum sempurna. Video ini berisi mutiara-mutiara yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Tapi di awal video ini saya harus berikan disclaimer ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Bagi Anda semua, ya, khusus bagi Anda yang ngaku beragama Islam tapi pikirannya masih kadarun atau kadrun, ya, yang artinya berpikiran budak, tidak jernih, tidak bersih. Dan yang hatinya masih cover atau Anda masih menutup dari pendapat-pendapat lain. Tidak membuka hati bagi perbedaan pemahaman. Masih menutup diri atau cover atau kufur atau kafir. Maka jangan lihat video ini. Oke? Jangan lihat video ini. Segera tinggalkan saja. Skip aja. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam kebajikan. Swastiastu. Namo Buddhaya. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Yang diikuti dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku, pemerhati channel Warta Kabar Baik. Isa Al-Masih atau Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Isa Sang Juru Selamat atau Yesus Sang Pembebas. Yesus Penebus itu artinya Yesus Pembebas atau Isa Sang Pembebas. Pernah berkata, perkataannya ini sangat terkenal ya, tercatat di dalam salah satu Injil. Pernyataannya adalah, jangan memberikan barang yang berharga kepada babi. Atau jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan memberikan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan nanti kamu diseruduk atau dikoyak-koyak. Nah, sahabat-sahabat, video ini berisi mutiara-mutiara pencerahan yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Untuk tujuan yang sangat luhur dan sangat mulia, yaitu untuk memurnikan Islam yang sejati. Ya, jadi selama ini kan Islam itu sudah banyak disalahpahami oleh banyak orang. Baik Islam sebagai kata sifat berserah diri, maupun Islam yang dipahami sebagai agama atau merek suatu agama. Itu sudah sangat sering disalahpahami banyak orang. Nah, hadirnya Buya Syakur Yasin dengan edukasi-edukasinya merupakan upaya yang sangat tulus, luhur, dan mulia untuk menyampaikan, menyajikan Islam yang sejati. Tetapi faktanya, mutiara-mutiara yang sangat berharga yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini, ketika diberikan dan diterima oleh anjing-anjing, ya, ini dalam tanda kutip ya, anjing-anjing dan babi-babi, maka para anjing-anjing dan babi-babi itu bukannya akan menerima dan berterima kasih, bersyukur. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita ada kiai seperti Buya Syakur Yasin. Kita punya pencerah seperti Buya Syakur Yasin. Bukannya itu yang akan dilakukan. Tapi sebaliknya, para anjing-anjing dan babi-babi itu justru akan menyerang, menyeruduk, mengoyak-oyak orang seperti Buya Syakur Yasin. Oke, sahabat-sahabatku, tanpa wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita langsung aja simak sama-sama ya edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini. Dan dengan segala hormat, nanti izinkan saya sedikit memberikan fatwa saya. Fatwa Frans Donal. Artinya pendapat Frans Donal atau opini Frans Donal. Ya, jadi fatwa itu bahasa Arab, artinya pendapat atau opini. Ya, jadi kalau dengar kata fatwa jangan wah.
ini mengikat, ya tidak ya. Fatwa itu tidak mengikat ya, karena fatwa itu pendapat. Jadi misalkan ada MUI berfatwa, itu juga gitu, artinya MUI berpendapat. Nah, bukan hanya orang-orang MUI yang boleh berpendapat, kita juga boleh berfatwa, Anda juga boleh berfatwa. Semua manusia bebas berfatwa. Oke, kita simak sama-sama. Dengan kesombongannya itu kita mengatakan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Buya Syakur Yasin pernah dibully, bahkan dibenci banyak orang, karena Buya Syakur Yasin mengatakan fakta atau realitas, kenyataan, bahwa agama Islam itu belum sempurna. Ya, jadi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini fakta, teman-teman, kenyataan, realitas. Tetapi kenyataan atau realitas atau faktual yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini memang bertentangan dengan dogma. Dogma atau doktrin yang mengatakan bahwa agama Islam sudah sempurna. Itu dogma. Sedangkan dogma itu berbeda dengan fakta. Nah, sedangkan apa yang disampaikan Buya Syakur Yasin bukan dogma, tetapi fakta. Ya. Jadi ini yang harus dipahami, teman-teman. Dogma mengatakan agama Islam sudah sempurna. Nah, dogma itu dipatahkan oleh fakta, oleh kenyataan, oleh realitas yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Yang dengan sangat berani, jujur, dan tegas mengatakan bahwa agama Islam belum sempurna. Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini, saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur. Jangan pengecut. Jujur. Iya dong. Apa salahnya sih mengakui kebenaran? Betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis. Bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya. Negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Ya, jadi dogma atau doktrin atau pengajaran yang dibuat oleh orang-orang Saudi Arabia tempo dulu itu mengatakan bahwa atau menafsirkan atau mengajarkan bahwa karena di Al-Quran dan di hadis perbudakan tidak dilarang, berarti perbudakan itu diizinkan oleh Allah. Nah, ini sudah menjadi dogma. Sudah begitu banyak orang yang ngaku beragama Islam percaya
bahwa Allah Sang Maha Pencipta mengizinkan perbudakan manusia. Ini dogma. Ini dogma. Dan ini yang diprotes oleh Buya Syakur Yasin. Dan dibuktikan oleh Buya Syakur Yasin bahwa dogma ini sebenarnya bukan ajaran Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Nah, gawat nih. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh, karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi undang-undang pernikahan tahun 74. Ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain, larangan poligami di demo, betul? Sampai diinjak-injak tuh meja DPRD tuh. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati. Boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Ngalah. Nah, ini ya. Fakta juga, ini fakta di negara kita, Indonesia, yang pernah terjadi. Hukum kemanusiaan yang dibuat oleh negara kalah ya, oleh hukum yang dianggap sebagai hukum agama. Hukum kemanusiaan kalah oleh hukum yang dianggap sebagai hukum agama. Nah, ini gawat, teman-teman. Tapi keluar PP 10. Pegawai negeri tidak boleh menikah. Iya. Itu pergulatan seperti itu. Demo lagi terjadi karena apa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Ya, dalam hukum fikih yang kemudian dianggap sebagai hukum agama, pernikahan paksa atau memaksa perempuan untuk dinikahkan itu dianggap sebagai perintah agama. Nah, inilah yang diprotes dan dibongkar oleh Buya Syakur Yasin. Oke, lanjut. Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau kamu ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Nah, teman-teman, jika benar yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini, bahwa memang ada hukum fikihnya, hukum fikih yang dianggap oleh sebagian orang sempat dianggap sebagai ajaran agama Islam, fikih dalam agama Islam. Anak kecil boleh disetubui. Perempuan yang masih kecil, anak-anak, boleh dilakukan pedofil. Ngeri enggak? Ngeri enggak ajaran kayak gini? Inilah yang mau dibongkar dan sudah dibongkar oleh Buya Syakur Yasin. Niat hati tulus, berani dan jujur yang dilakukan oleh Buya Syakur Yasin ini, tapi disalahpahami oleh banyak orang. Dianggap
oleh orang-orang itu Buya Syakur Yasin sedang mau menolak agama Islam. Buya Syakur Yasin sedang mau merusak agama Islam. Padahal tidak seperti itu. Buya Syakur Yasin begitu tulus mengungkap semua fakta-fakta, data-data dan kenyataan-kenyataan ini. Supaya apa? Supaya kita beragama itu dengan hati nurani, dengan pikiran yang bersih, tidak kadrun. Sehingga Islam yang sejati muncul. Islam menjadi agama yang mulia itu sungguhan, bukan hanya jargon. Agama sempurna harus sungguhan jadi sempurna. Jangan seperti selama ini. Semboyannya aja, iklannya aja, propagandanya aja. Agama sempurna. Tapi faktanya dalam praktek-prakteknya banyak sekali ketidaksempurnaan. Nah ya. Jadi niat luhur Buya Syakur Yasin adalah melahirkan, menghadirkan Islam yang betul-betul sempurna. Sehingga sempurnanya pakai apa? Pakai akal sempurna, pakai hati nurani sempurna. Jadilah Islam yang betul-betul menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini niat luhur, teman-teman. Oke, lanjut. Ya, umur 3 tahun dikawinkan. Kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Apakah Tuhan begitu mengizinkannya? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan, berarti sudah sempurna belum? Atau sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul nggak? Sebetulnya begini, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Ya, sudah ada agenda Nabi Muhammad atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia dijual, diperbelikan ini tidak mungkin untuk terus dipertahankan. Manusia harus merdeka, harusnya diberikan kebebasan untuk berbuat. Masa manusia diperjualbelikan? Ya, di Al-Qur'annya masih ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau kamu tidak bisa berpoligami, satu saja. Kalau satu nggak bisa, beli perempuan saja. Boleh? Boleh. Beli cewek gitu. Nanti kalau sudah bosan tukar tambah sama teman. Ini kan yang terjadi seperti ini. Nah, Nabi Muhammad itu punya agenda di dalam pikirannya, ingin membebaskan perbudakan itu. Jadi ketika Nabi Muhammad, Al-Quran, fikih itu mengatur perbudakan, sholatnya budak, kalau perempuan auratnya seperti laki-laki dari pusar sampai lutut, budak perempuan ini boleh tidak pakai hijab. Ya kan, aturan-aturan perbudakan. Ini saya ingatkan bahwa ketika agama Islam mengatur perbudakan, itu jangan dimaknai melegalisir perbudakan, tetapi hanya mengakomodir sementara. Memang tradisinya seperti itu, belum bisa dibubarkan, ya diatur saja dulu. Paham? Perbudakan tidak dilegalisir oleh Islam, tetapi hanya diakomodir sementara karena realitanya tradisi itu masih ada dan belum dibubarkan. Supaya tertib dibuat aturan saja. Aturan itu bukan melegalisir tapi mengakomodir sementara. Nah, apa langkah awalnya Nabi ingin membebaskan perbudakan? Dia beli budak, dibebaskan, seperti Bilal, Yasir bin Ammar, seperti Zaid bin Haritha. Harga budak itu kayak beli mobil baby band loh. Sekarang nih harganya budak tuh, dikiranya apa lagi? Mahal harganya budak tuh.
dibeli berapa banyak duitnya. Dan juga Nabi Muhammad menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kalau punya uang beli budak, merdekakan. Itu langkah pertama. Oke? Iya, sahabat-sahabatku ya. Ajaran Nabi Muhammad atau ajaran yang diberitakan oleh Nabi Muhammad itu sebenarnya ajaran dari Allah. Nah, jika betul ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad adalah ajaran dari Allah, itu pasti membebaskan manusia dari perbudakan. Sebagai tambahan teman-teman ya, Nabi Muhammad ajarannya itu tidak beda sebenarnya dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Maka kalau Anda teliti membaca Al-Quran, teliti juga membaca hadis, Anda akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu percaya betul bahwa Isa adalah pembebas. Yaitu dengan gelarnya Al-Masih. Al-Masih itu artinya pembebas, teman-teman. Penebus itu pembebas. Ya, Anda punya barang di Pegadaian, biar barang itu terbebas dari kuasa Pegadaian, Anda bayar, Anda tebus. Biar apa? Biar bebas. Ya, jadi makna dari penebusan Yesus atau penebusan Isa itu adalah pembebasan. Ya. Nah, Yesus sebagai Kristus atau sebagai pembebas, dalam bahasa Arab disebut Isa sebagai Al-Masih. Maka sering sekali saya katakan, Nabi Muhammad ini sangat percaya Yesus adalah penebus atau Yesus adalah pembebas. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad dan juga Al-Quran berulang kali memberitakan bahwa Isa adalah Al-Masih. Isa adalah pembebas, pemerdeka. Nah ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah inti ajaran Isa Al-Masih yang adalah utusan Allah datang sebagai pembebas, itu juga diberitakan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, jika sampai Nabi Muhammad wafat, itu belum terjadi, ya, pembebasan perbudakan belum terjadi. Itu bukan berarti Nabi Muhammad mendukung perbudakan, bukan. Tetapi justru Nabi Muhammad menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya supaya membebaskan perbudakan. Lebih jauh lagi kalau kita bahas nanti, perbudakan ini bukan hanya perbudakan fisik, ya, tapi juga perbudakan manusia dari dogma-dogma, dari ikatan doktrin-doktrin, dari penjara-penjara dogma, penjara-penjara doktrin. Ini harus dibebaskan. Karena inti ajaran agama, semua agama saya katakan ya, inti semua ajaran agama, Buddha, Hindu, Jawa, Yahudi, Kristen, Islam, intinya adalah pembebasan manusia. Ya, pemerdekaan manusia, baik dari penjara dosa, penjara dogma, penjara fisik. Manusia harus bebas. Maka supaya bisa bebas harus Islam atau berserah diri hanya kepada Allah. Supaya bebas harus tercerahkan alias Buddha. Kalau sudah Buddha, sudah bebas, sudah berserah diri, sudah Islam, pasti juga melakukan dharma, menjadi pelaku Hindu dharma. Menjadi orang yang mendapat petunjuk. Yahudi artinya orang yang mendapat petunjuk. Menjadi Nasrani, orang yang mendapat pertolongan. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Ustadz Saiful Karim. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya.
Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Oke, lanjut. Betapa indahnya Nabi Muhammad itu. Tetapi belum sampai final pembebasan perbudakan, nabinya sudah habis waktu, harus pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sudah pesan, silahkan teruskan. Siapa yang meneruskan? Adalah para ulamanya. Al ulama warathatul anbiya, diteruskan para ulamanya. Kenapa tidak diteruskan oleh para ulamanya? Perbudakan ini kepenak soalnya. Nah, kalau Al-Quran itu dianggapnya sudah final dan sudah selesai, orang membantah, kata Buya Sakur, Al-Quran belum selesai. Memangnya firman Allah hanya segini? Memangnya kalau udah bisu? Iya, teman-teman ya. Banyak orang yang masih berpikiran sangat cupet, ya. Cupet, sempit, dangkal. Mengatakan bahwa firman Allah itu ya hanya yang ada di kitab. Kitab tertentu disebut ini firman Allah. Padahal sebenarnya sahabat-sahabatku, logos, bahasa Yunaninya logos, atau kalam, bahasa Arabnya ya. Kalimat atau firman Allah. Itu ada di mana-mana, teman-teman. Jika Al-Quran memberitahu kita bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita, berarti setiap saat dia berfirman kepada kita sebenarnya. Bukan dengan bahasa manusia, dengan bahasa tulisan, dengan bahasa kata-kata, dengan bahasa suara saja. Bukan. Tapi sebenarnya Allah yang asli ya. Sekali lagi saya bicara Allah yang asli. Sang pencipta yang asli itu berkomunikasi langsung dengan kita setiap saat. Berfirman langsung dengan Anda dan saya setiap saat. Ya, jadi jangan mengatakan firman Allah hanya ada yang disampaikan oleh Nabi Musa dulu, oleh Nabi ini, Nabi itu, Nabi Ono, Nabi Yesus, Nabi Muhammad saja. Bukan. Ini orang sudah salah kaprah. Dengan segala hormat harus saya tegaskan. Orang-orang yang berpikir bahwa firman Allah hanya disampaikan kepada nabi-nabi zaman dulu, itu orang-orang yang belum mengenal Allah. Al-Quran padahal begitu jelas mengatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Dan juga ada ayat mengatakan, dimanapun kamu berada, di situ dia ada. Dia bersama-sama denganmu dimanapun kamu berada. Jadi Anda mau ada di depan TV, di depan YouTube, di depan HP, di dalam kamar, di atas mobil, di atas pesawat terbang, di atas WC, di kamar mandi, ketika makan, ketika minum, ketika tidur, ketika dimanapun dia bersama-sama dengan kita. Dan dia selalu berkomunikasi atau berfirman dengan kita. Ini Allah yang asli. Allah yang kata Yesus, Bapa di dalam aku. Saudara-saudari kita pelaku Hindu Dharma juga meyakini betul. Sang Hyang Widiwasa, Brahman, bersama-sama dengan diri kita. Lah kalau namanya bersama-sama dengan diri kita, di ayat Al-Quran di lain juga dikatakan, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Di sini ada, 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 di sana ada, di sini ada, sini ada, sini ada, di sini ada. Di mana-mana kita memalingkan wajah kita, di situ ada wajah Allah. Dan Allah yang berada di mana-mana itu selalu berkomunikasi, berfirman dengan kita sebetulnya. Ya, dalam video terdahulu sering saya ulas.
Allah itu berkomunikasi langsung dengan kita itu dengan bahasa roh, teman-teman. Bahasa rasa, bahasa energi. Nah, maka bagi orang-orang yang suka ngaji rasa, ya, ngaji, ngasah jiwa, berolah rasa, niscaya sangat paham bahwa Allah yang dikatakan lebih dekat dari urat leher, Allah yang bersama-sama dengan kita, itu selalu berfirman kepada kita setiap saat. Tapi sayangnya orang-orang yang masih terpenjara oleh dogma-dogma tertentu, yang berhayal, berhalusinasi bahwa Allah itu rumahnya ada di sana, Allah itu nun jauh di sana, Allah itu terpisah dengan manusia. Sulit banget memahami fakta ini, bahwa Allah berfirman setiap saat kepada Anda dan saya. Lanjut. Kalam itu firman. Tapi Allah juga mutakaliman loh. Dan sampai sekarang berbicara. Apa memang Allah omongannya cuma segitu? Atau tak terhingga? Atau sudah selesai? Al-Quran tidak berbicara lagi. Kalau itu sudah final, berarti perbudakan final dong. Berarti boleh perbudakan, betul nggak? Lah ya iya. Jadi itu persoalannya. Bagaimana kita mengatakan Islam sempurna, perbudakan belum dimerdekakan, semua tradisi semacam itu dan sebagainya belum sudah sempurna. Sedangkan kehidupan berkembang semuanya. Masa undang-undangnya tetap begitu saja final selama-lamanya? Masuk akal nggak kira-kira? Yang undang-undang dasar di semua negara juga direvisi kok. Apalagi semacam ini. Nah sekarang saya mau jadi masalah lagi. Bahwa apapun yang kita terima dalam beragama, bermadhab, berfikih, ya, bersyariat, itu semuanya adalah hasil pikiran-pikiran imam mujtahid yang berbeda-beda pendapat. Bukan masalah ekonomi sosial, namanya sholat saja nggak sama kok, betul nggak? Nah salah satu yang ingin saya perjuangkan di sini Indonesia, ini perempuan yang ada di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i belum punya hak menentukan masa depan. Ya, masih terbelenggu. Kenapa? Iya, self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri belum kamu miliki. Karena ketika kamu mau menikah harus persetujuan wali. Kalau wali tidak setuju, boleh menikah nggak? Berarti kamu tidak bisa menentukan nasibmu sendiri kan? Betul nggak? Kalau wali tidak setuju, bisa nikah nggak? Ribet. Berarti kamu belum punya hak menentukan. Kamu tidak ada hak untuk menikah dengan lelaki yang kau cintai. Syaratnya harus disetujui oleh wali. La nikah bila waliin. Betul nggak? Anda merasa terkekang nggak? Ingin merdeka nggak? Imam Abu Hanifah mengatakan wali itu tidak diperlukan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak perlu wali. Wali itu diperlukan kalau pengantinnya cacat, bisu, buta, gila, itu perlu wali. Kalau mahasiswa sempurna nggak perlu wali, kata Abu Hanifah. Berarti kan dalam mazhab juga boleh. Jadi mana yang lebih layak untuk ini? Syafi'i atau Hanafi? Nanti marah lagi yang Syafi'inya nih. Repot kadang-kadang. Ini Buya nih mazhabnya apa? Nggak jelas katanya. Oke sobat-sobat, sekian dulu video kali ini. Silahkan bagikan kepada siapapun yang Anda anggap perlu untuk menyimak video ini. Oke teman-teman, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elahim shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!